Pasukan pertahanan Israel atau IDF berupaya menyusup ke Lebanon untuk melakukan serangan darat pada Senin 19 Agustus 2024. Namun aksi Zionis itu gagal setelah kepergok oleh pasukan Hizbullah. Dilansir dari tribunnews.com, kegagalan IDF itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Menurut laporannya, upaya penyusupan IDF itu menjadi tontonan kombatan Hizbullah selama 1 jam. Pasalnya mereka mengamati pergerakan Zionis. Setelah bersusah payah melintasi perbatasan, IDF dihujani dengan rudal saat menuju kawasan hutan di wilayah Aita Asab. Akibat penyergapan Hizbullah, sejumlah tentara Israel pun dilaporkan tewas dan terluka. Sementara sebagian lainnya yang selamat lari kocar-kacir mundur dari Lebanon. Dalam laporan tersebut, Hizbullah juga mengaku melakukan operasi lain selain menggagalkan upaya infiltrasi IDF. Di antaranya Hizbullah menyerang beberapa lokasi militer Israel di dekat perbatasan selatan Lebanon. Hizbullah juga menyerang situs vital Zionis seperti Metula, Ramta, dan juga Al-Baghdadi. فجعلنا من بين أيديهم سدا وخلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وأنا جنب السجن توكل على الله بس بالزلانات. روح يا بطل الله معك. زلانات خش جنب الحيط خش جنب الحيط امشي جنب الحيط. الله أكبر الله أكبر لا الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر والله Angkatan Udara Israel kembali meluncurkan serangan ke Gaza pada Senin 19 Agustus 2024 kemarin. Namun bom yang ditembakkan itu salah sasaran dan menghantam kumpulan tentara Israel. Dilansir dari Al-Mayadin, insiden memalukan itu diumumkan langsung oleh situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa Angkatan Udara Israel melakukan kesalahan fatal karena kegagalan taktis. Saat berniat menyerang pasukan perlawanan, bom yang ditembakkan justru mengenai lokasi pasukan pertahanan Israel atau IDF di Gaza Selatan. Akibat insiden tersebut, setidaknya 7 tentara IDF tewas dan terluka. Seusai pembunuhan tersebut, Angkatan Udara Israel menjelaskan bahwa insiden itu disebabkan oleh kerusakan amunisi, sehingga bom tersebut meleset dari sasaran yang diinginkan. Diketahui di hari yang sama, Zionis juga mengalami kekalahan di perbatasan utara Palestina yang diduduki. Sejumlah tentara Israel juga dilaporkan tewas dan terluka di wilayah tersebut seusai diserang oleh pesawat tak berawak Hizbullah. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali menembakkan sejumlah serangan ke Israel, tepatnya pada Senin 19 Agustus 2024 pagi. Akibat serangan tersebut, seorang pelacak IDF tewas dan 1 perwira tempur terluka parah. Dilansir dari i24 News, insiden tersebut telah dikonfirmasi langsung oleh militer Israel. Menurut laporannya, Hizbullah menembakkan setidaknya 5 rudal pada Senin pagi. 3 rudal diantaranya diklaim berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Namun 2 lainnya menghantam tanah dan hutan di Israel Utara dan mengakibatkan kebakaran hebat. Militer Israel pun mengakui bahwa serangan Hizbullah mengenai 2 pasukannya. Chief Warrant Officer Mahmoud Amaria, seorang pelacak IDF yang berusia 45 tahun tewas dalam serangan tersebut. Selain itu, seorang perwira tempur IDF juga mengalami luka parah seusai terkena pecahan ledakan rudal itu. Kini perwira tersebut tengah mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Hizbullah memperluas jangkauan serangan ke Israel setelah 10 bulan perang.
Mereka mulai menargetkan wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak pernah terjangkau, seperti serangan di Samir, Israel Utara pada 15 Agustus silam. Bahkan pasukan dari Lebanon itu mengaku telah menembakkan lebih dari 7.500 roket ke Israel sejak 7 Oktober lalu. Hal itu telah dikonfirmasi langsung oleh pasukan Hizbullah. Menurut laporannya, Hizbullah mengaku bahwa selama 10 bulan perang, pasukannya telah meluncurkan setidaknya 7.500 roket. Selain itu, Hizbullah juga telah meluncurkan sekira 200 drone berpeledak ke Israel. Dilansir dari Foundation for Defense of Democracy pada Selasa 20 Agustus 2024, Jaita Rusman yang merupakan seorang pakar pun mengakui keganasan pasukan Hizbullah. Menurutnya, serangan Hizbullah lebih mematikan selama 10 bulan terakhir. Ia menilai pasukan yang didukung Iran itu berupaya berinovasi dengan drone kamikaze miliknya. Hizbullah juga disebut memiliki banyak kemampuan baru untuk menyerang situs militer di Israel Utara. Pada Senin 19 Agustus 2024, pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali menyerang situs vital pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dalam operasinya, mereka meluncurkan segerombolan pesawat nirawak dengan peledak ke kedua pangkalan militer Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara Israel tewas dan terluka. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan tersebut diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Menurut laporannya, pasukannya telah meluncurkan serangan udara ke pangkalan Yara dan Sajian. Hizbullah mengklaim segerombolan pesawat nirawak satu arah itu tepat sasaran dan menghantam dua pangkalan militer yang menjadi pusat logistik bagi Komando Utara Militer Israel. Sejumlah tentara yang tengah berkumpul di area itu pun dilaporkan terkena ledakan hingga tewas dan terluka. Diketahui selain menyerang dua pusat logistik, Hizbullah juga mengaku telah melancarkan serangan roket dan artileri ke Barak Zarid milik Israel, termasuk titik kumpul yang ada di sekitar barak tersebut. Hizbullah menekankan bahwa rentetan serangannya itu sebagai balasan atas operasi Israel di daerah Katmos dekat kota selatan Tire. Selain itu, serangan tersebut juga sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina atas genosida yang dilakukan oleh Israel. Di tengah ancaman serangan brutal Hizbullah akibat pembunuhan Fuad Shukar, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu memasang status siaga di Israel. IDF juga mengeluarkan sejumlah alutsista di sekitar pelabuhan Haifa karena takut akan serangan Hizbullah. Selain itu, Zionis juga menyiagakan petugas kesehatan dan peralatan medis tambahan di Rumah Sakit Ramdan Haifa, termasuk 1.200 tempat tidur di bawah tanah yang bisa dipakai untuk mengungsi jika pemukim terluka saat diserang oleh Hizbullah. Dilansir dari tribunnews.com pada Selasa 20 Agustus 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Kepala Departemen Pers IDF. Menurutnya, Benyamin mulai mengantisipasi serangan Hizbullah di sejumlah titik aset Israel seperti pelabuhan Haifa. Mereka mengamankan sejumlah alutsista hingga menyiagakan peralatan medis di bawah tanah. Pasalnya, persiapan ini dilakukan pemerintah Israel pasca pemimpin tertinggi Hizbullah mengancam akan melakukan serangan mematikan ke wilayah Israel secara langsung. Diketahui ketegangan Israel dengan Hizbullah ini telah terjadi sejak beberapa bulan terakhir. Namun keduanya semakin meruncing setelah Israel mengumumkan bahwa pihaknya berhasil membunuh Fuad Shukar, tokoh kunci dalam transfer sistem paduan Iran untuk rudal jarak jauh Hizbullah. Shukar tewas dalam serangan udara di sebuah gedung di Beirut Selatan pada pekan lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.